Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, untuk membahas ya isu-isu atau informasi-informasi tentang pertanian ya. Baik teman-teman ya, untuk hari ini ya, seperti yang kita ketahui bahwa dengan satu dicabutnya subsidi pupuk ya, SP36 dan kawan-kawan ya, terus kemudian dengan naiknya harga BBM ya, terus kemudian itu mempengaruhi biaya operasional dari tanaman jagung hari ini ya, di kampung kami ya, lebih dari 50% ya, 50% untuk mensiasati mahalnya harga pupuk ya, terus kemudian naiknya tenaga kerja, terus naiknya operasional, naiknya bibit ya, terus kemudian obat-obatan tidak hanya naik tapi juga ganti harga ya. Untuk mensiasati itu ya, rata-rata lebih dari 50% petani kami beralih kepada singkong ya, dengan alasan ya, singkong ini yang pertama bibit nggak beli ya, yang kedua perawatannya relatif lebih mudah ya, penyakitnya nggak banyak kecuali hanya satu busuk ya, busuk ketika banyak hujan ya, ada jamur patogen juga. Singkong ini mempunyai penyakit di jamur patogen juga. Ketika curah hujan tinggi akan mempengaruhi daripada buah ya. Buah biasanya terlalu banyak minum air ya, sehingga nggak kuat ya, terus kemudian banyak jamurnya dan membusuk ya. Tapi ada satu teman-teman yang memang di daerah kami ini menjadi satu primadona ya untuk penanaman singkong, yaitu singkong Garuda ya. Garuda hampir mayoritas di sini ada dua jenis yang ditanam, satu Garuda, dua buto hijau. Dengan kalau buto hijau sedikit agak kurang tahan ya, terhadap air, tapi mempunyai kelebihan dia bagus di buah ya. Jadi sekitar umur 6 sampai 6,5 bulan itu sudah bisa dicabut ya, setengah tahun. Jadi setahun bisa dua kali ya. Sementara Garuda ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Minimal di 7 sampai 8 bulan baru dicabut, itu baru mempunyai bobot ya. Ketika 6 bulan kita cabut memang bagus, besar buahnya, tapi di bobot kurang. Beda dengan buto hijau kalau di sini namanya ya. Nah, ini contoh dari singkong Garuda ya teman-teman, singkong Garuda yang ditanam ya. Nah, ini usia sekitar kalau nggak salah 1,5 sampai 2 bulan ya, 2 bulan. Ini pasca dicabut ya, langsung dibajak, pasca dibajak langsung ditanami bonggol ya. Kelebihan daripada tanaman singkong ini, kita tidak banyak pupuk ya teman-teman, tidak banyak pupuk, hanya pupuk sekali, itu hanya buat mohon maaf amis-amis ya, buat sedikit nutrisi saja, dia sudah bisa berkembang ya, terus kemudian buahnya sudah bagus ya. Petani singkong dengan petani jagung tidak kalah teman-teman ya, bahkan cenderung relatif lebih menghasilkan petani singkong ya, walaupun dalam implementasinya 2, 3 sampai 4 kali panen singkong ini tanah butuh pembenahan ya, karena apa? Hara dan pH-nya otomatis turun ya, dan saya pastikan itu ya. Karena memang tipe singkong itu buah di bawah, tipe umbi. Kalau tipe umbi itu ketika kita sering menanam itu akan menyebabkan degradasi pada tanah ya, khususnya di hara dan pH-nya. Sehingga ketika kita ingin tanam jagung itu perlakuan tanah harus ada perlakuan khusus ya, khususnya kita harus kuat di pupuk kandang. Untuk setengah hektar minimal 6 sampai 8 rit ya pupuk kandang. Itu pun ketika diimplementasikan hanya sekali ya, artinya belum bisa tercampur merata dengan tanah ya, itu belum bisa maksimal seperti kalau kita nggak nanam singkong sama sekali ya, kita khusus di jagung. Makanya apa? Makanya untuk mensiasati supaya kita nanti tidak merugi ya, ketika balik modal, misalkan pulang modal ketika nanam jagung ya, atau agak merugi dikit, kita saran saya itu untuk menanam
tumpang sari dengan singkong. Jadi nanti kita jagungnya kita dapat sedikit, dari singkongnya kita juga dapat ya. Dapat untuk apa? Untuk sebagai modal awal di musim yang akan datang, yang akan datang. Karena kalau tumpang sari itu membutuhkan waktu ya tidak kurang dari 8 bulan. Ya 9 bulan ya, syukur-syukur bisa 1 tahun yang akan datang itu baru kita cabut ya. 11 bulan baru kita cabut, itu akan bobotnya maksimal ya, bobotnya maksimal. Beda dengan bujang seperti ini namanya bujang. Kalau bujang itu tanpa ada selingan jagung ya, atau jagung tanpa ada selingan singkong ya, ini nanti akan maksimal. Ini akan maksimal ya. Kalau di wilayah kami ya, wilayah kami per setengah hektar kalau singkong bujang seperti ini di umur 6 bulan itu tidak kurang dari 10 ton ya, 10 ton. Artinya satu rit mobil besar ya, itu masih sisa ya. Terkadang kalau kita maksimal perawatannya bisa 2 rit. Artinya apa? Ketika 7 ton ditambah 7 ton, satu rit itu kan rata-rata 7 ton ya. Satu rit geger welut itu namanya kalau di sini, itu rata-rata 7 sampai 8 ton. Nah, bisa 14 sampai 15 ton ya. 15 ton. Kalau ini memang perawatannya maksimal. Terkadang kita lagi-lagi terbentur dengan modal ya, karena memang rata-rata alasan petani di sini beralih ke singkong itu modal lebih sedikit ya. Terus kemudian pengurusannya nggak ribet ya. Hari ini jagung kan harganya hancur, itu rata-rata beralih ke singkong ya. Tapi pesan saya kita tetap istiqomah teman-teman. Kita tetap istiqomah ya. Saya punya prediksi ya bahwa hari ini sawah sudah difungsikan sebagaimana mestinya, tanam padi ya. Terus kemudian di kampung kami saja ini lebih dari 50% tidak tanam jagung ya. Untuk hari ini memang ya, saya barusan dapat informasi dari Lampung Timur ya, Lampung Timur itu hari ini di depan rumah tumpukan jagung masih luar biasa ya, luar biasa, dan belum berani jual. Artinya apa? Artinya untuk 1 bulan sampai 1,5 sampai 2 bulan yang akan datang ini memang harga belum bisa stabil untuk jagung ya. Tapi kita berdoa saja ketika kita panen nanti ya, mudah-mudahan harga sudah mulai stabil. Karena apa? Karena memang suplai yang banyak ini lama-lama juga akan habis. Karena mohon maaf ya, hari ini permintaan untuk jagung itu nggak berkurang. Artinya masih banyak ya, masih banyak peternak ya, masih banyak PT-PT atau pabrik-pabrik yang membutuhkan jagung sebagai bahan dasar seperti keripik ya, terus kemudian ciki-ciki yang terbuat dari jagung. Artinya permintaan nggak turun. Yang turun kan hari ini penyebabnya adalah over supply. Nah, ini adalah sebuah anekdot ya teman-teman, anekdot ya, kejadian yang terjadi tidak semestinya ya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena memang seperti yang kita tahu, pupuk mahal ya, pekerja mahal hari ini ya, obat-obatan mahal, bibit mahal, semua serba mahal. Tapi anehnya, mohon maaf, harga jual dari jagung itu turun. Nah, ini sebuah anekdot yang memang terjadi dan kita tidak bisa memungkiri itu ya. Tapi biar bagaimanapun ya, kita harus tetap istiqomah ya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana harga dari jagung ini. Tapi tetap saja ya, saran saya kita harus tetap istiqomah ya, karena memang manusia dikirim di dunia ini untuk beraktivitas, untuk bekerja. Masalah rezeki itu Tuhan yang mengatur. Kalau kita belum dapat rezeki dari jagung, insya Allah Tuhan akan gantikan rezeki itu dari jalan yang lain ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Jadi barang siapa yang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya banyak jalan rezeki ya. Salah satu usaha kita adalah tanam jagung. Mungkin saja Tuhan masih memberikan rezeki lewat jalan yang lain. Baik ya, cukup sekian review video kita hari ini ya. Ini setengah hektar ya, di sebelah sana setengah hektar ya, di sebelah sana sehektar seperempat ya, di sebelahnya setengah hektar, sana setengah hektar, sana 3/4, sana 1 hektar. Biasanya tanam jagung teman-teman. Hari ini semua tanam singkong ya, semua tanam singkong. Makanya kita tetap optimis ya, kita harus istiqomah ya. Siapa tahu Tuhan memberikan kejutan nanti di akhir kita panen harga akan stabil ya.
saya mintanya minimal di angka 5.000 bibil kering ya, 5.000 bibil kering supaya apa? Supaya pendapatan kita bisa 100% dari modal ya. Kalau masih di angka 3.800 sampai 4.000 ya, sampai 4.500 itu saya pastikan kita kalau memang dapat tumpangan itu nggak banyak ya. Kalau di bawah 4.000 saya pastikan kita masih pakpu. Masih pakpu. Kalau di atas 4.000 kita masih 4.000 dikit sampai 4.500 tumpangannya hanya dikit. Tapi kalau sudah di level 5.000 saya pastikan ketumpangan kita bisa 100% ya. Baik, cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya itu setengah hektar. Ini setengah hektar ya. Di sana sehektar seperempat, itu yang jauh sana ya. Di sana setengah hektar ya. Terus kemudian di sana setengah hektar. Sebelah sana 3/4 hektar ya. Terus ya ini jagung ya, ini jagung. Itu sehektar seperempat, sehektar seperempat. Ini hanya satu wilayah. Yang tanam jagung hanya satu. Ini jagung saya ya, ini jagung saya. Ya, ini yang sekitar 1 hektar Pioneer 27 gajah ya. Terus kemudian ini tanam di bulan 9 kemarin. Ya, bulan 9 hampir masuk bulan 10 ya. Sudah putren dia. Terus di sana itu 3/4 hektar tuh. 3/4 hektar yang ada ada pohon mati ya. Di sana masih ada itu ya, banyak, ada yang 1/4 hektar, ada yang setengah hektar ya. Terhitung jumlahnya lebih dari 50% ya. Di sini saja yang tanam jagung hanya ada 2 orang ya. 2 orang ini milik tetangga ya. Terus ini milik kami ya. Terus kemudian itu yang di sebelah sana sawit itu milik tetangga ya. Baik, selamat sore, selamat beristirahat ya petani Indonesia, petani hebat. Anda semua luar biasa.